Halo nakama, balik lagi dengan FTM Gaming atau Mimin di sini. Chapter sebelumnya menceritakan kalau Lucci dan Kaku sudah ditangkap oleh kru topi jerami kita, yaitu Luffy dan Zoro. Nah, pada chapter kali ini kita akan diungkapkan fakta yang menarik nih nakama, mengenai kemunculan si pengkhianat. Pada chapter 1075 ini kita dikasih satu poin yang sangat menarik. Bahwasanya ternyata Gorosei tertarik dengan Vegapunk, lebih tepatnya kejeniusannya itu. Artinya yang merekrut Vegapunk adalah Gorosei itu sendiri. Sebab dari itulah mengapa Vegapunk bisa mengambil banyak sumber daya dari Angkatan Laut, alasan inilah mengapa dia tidak mau bergabung kepada pasukan revolusi, dengan fakta ini juga memberi tahu kita kalau Vegapunk mau bergabung dengan pemerintahan, karena mereka juga mengetahui tentang abad kekosongan, atau dalam kata lainnya kita bisa mengatakan dengan bergabung bersama pemerintah dunia dia bisa mengetahui informasi sejarah kuno dan juga bisa mengembangkan penelitiannya itu. Itu adalah dua hal yang tidak bisa ditolak oleh Vegapunk. Sekarang kita lanjut pada bab pertama. Setelah kemarin terjadi ledakan besar di satu sisi, Saka kemudian menghubungi Denden Mushi untuk menemukan menara C. Saat melihat area itu terkejutnya ada bayangan aneh sedang merusak CCTV. Sontak saja hal itu membuat Saka sangat terkejut dan bertanya siapa dia sebenarnya. Dengan rusaknya Denden Mushi itu juga mengakibatkan terputusnya alat komunikasi dengan anggota lainnya. Menyadari hal itu Luffy bertanya-tanya apa yang terjadi. Apakah ada gangguan atau kesalahan? Sementara itu beberapa kru topi jerami berpencar mencari keberadaan Vegapunk. Di menara A lantai ketiga Brook, Nami, dan Edison tidak menemukan keberadaan Vegapunk sama sekali. Malah saat itu Nami menemukan sebuah harta karun yang sangat tidak terduga dan kenapa bisa ada di tempat ini. Tetapi Nami tidak peduli dengan semua itu dan langsung meminta Edison untuk membiarkannya membawanya. Toh tempat ini akan ditinggalkan juga, tentu saja sebagai tuan rumah Edison menolak hal itu karena tujuannya sekarang bukanlah berburu harta karun melainkan mencari Vegapunk. Iya, tanpa rasa malu sedikit pun Nami langsung membawa perhiasan tersebut sambil matanya bergambar beri, kemudian Edison menjelaskan bahwa perhiasan tersebut dibuat oleh seseorang, tetapi belum dijelaskan siapa pembuat perhiasan tersebut. Scan berpindah di menara A lantai 2 kita diperlihatkan Chopper, Robin, dan Atlas telah menyusuri tempat itu. Di tempat itu Chopper sangat terkejut bagaimana bisa luka parah sebelumnya bisa diatasi dengan cepat. Atlas menjelaskan bahwa dia bisa dengan mudah merubah wajahnya sendiri menjadi apapun, jadi seburuk apapun maka itu tidak terlalu berpengaruh. Setelah menyusuri di beberapa tempat Robin akhirnya menemukan Vegapunk tetapi dalam keadaan yang aneh, ternyata itu bukanlah Vegapunk melainkan organoid, ini adalah teknologi masa depan. Jelas Chopper sebagai dokter sangat-sangat senang melihat alat seperti ini lantaran mesin itu bisa membuat suatu organ. Berpindah ke menara A lantai 2. Luffy yang baru datang menanyakan apa yang terjadi dengan alat komunikasi. Saat itu Saka mencoba menghubungi Edison tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Kemudian saat mencoba menghubungi sekali lagi tiba-tiba saja CCTV yang berada di ruangan lab mati satu persatu, sehingga dari situ Saka beranggapan apakah ada orang lain di sebelah lab ini. Tepat sekali dengan adanya kondisi seperti ini mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, lantaran semua monitor sudah dipegang oleh si pengkhianat. Selanjutnya pada menara B lantai 2 kita dilihatkan Sanji, Jinbe, dan Stussy sedang menelusuri tempat tersebut, tetapi tampaknya tidak ada petunjuk sama sekali. Terlihat Sanji sangat antusias dalam pencarian ini karena dia bisa bersama dengan Stussy. Sebaliknya Jinbe merasa keheranan karena lab ini benar-benar besar. Stussy memberitahunya bahwa ini adalah lantai pabrik senjata. Dia meminta Sanji dan Jinbe untuk tidak merusak benda di sekitar sini, sedangkan di samping kiri menara C di lantai 3 Franky, Usopp, dan Lilith sedang bersemangat mencari keberadaan dari Vegapunk. Dalam perjalanannya kali ini Lilith membawa senjata gelembung, ini adalah senapan gelembung terkuat yang bisa mementalkan apapun. Jelas mendengar hal itu Usopp langsung shock dan kaget bagaimana tidak senjata biasa ini lebih kuat daripada kelihatannya. Akhirnya mereka sampai pada suatu ruangan yang banyak asap. Kemudian Usopp dan lainnya langsung pergi ke arah sana untuk memastikan ada korban atau tidak. Saat melihatnya dari dekat benar di sana ada korban. Seketika itu Lily langsung mendatangi orang tersebut. Dan ternyata orang yang terkena ledakan tersebut adalah Pythagoras. Buruknya di sini kepala dari Pythagoras sampai hilang. Lalu Usopp dan Franky yang melihat hal itu pun sangat terkejut bagaimana bisa hal ini terjadi. Namun ternyata Pythagoras masih hidup, dia langsung mendatangi semuanya untuk memberitahukan tentang kondisinya. Seketika Usopp langsung menodongkan ketapelnya namun ternyata itu adalah kepala Pythagoras yang memiliki kaki. Pythagoras menjelaskan ledakan ini bukan berasal dari musuh, menurutnya ini adalah kesalahan sistem yang bisa mengakibatkan seperti ini, karena dia tidak melihat sama sekali jejak seseorang lalu Pythagoras bertanya di mana York.
Sementara itu York sedang mendekati S-Snake untuk memintanya menunggu di luar karena di sini masalah sudah selesai, namun di luar dugaan tiba-tiba saja S-Snake menggunakan kekuatan Mero-Meronya untuk membuat York menjadi batu. Benar sekali tanpa merasa curiga sekalipun York akhirnya diubah menjadi batu, semua yang melihatnya merasa kebingungan. Bukankah sekarang Seraphim sudah dikendalikan oleh Vegapunk, lantas kenapa S-Snake bisa menyerang Vegapunk sendiri? Lalu siapa orang yang mengendalikan Seraphim? Seharusnya tidak ada lagi yang memiliki otoritas lebih tinggi di pulau ini daripada Vegapunk. Jadi bila kita simpulkan dengan akhir chapter kemarin berarti Seinjai Garcia Saturn sudah sampai ke pulau ini dan mengendalikan Seraphim. Lantaran hanya Grosei saja yang memiliki otoritas lebih tinggi daripada Vegapunk, sebab dari itulah Vegapunk kloningan tidak akan bisa mengendalikan Seraphim. Dalam kondisi yang buruk itu Lilith baru menyadari kalau komunikasi tidak bisa digunakan, jadi artinya untuk menghentikan Seraphim ini mereka harus bertarung, ini akan menjadi pertarungan yang sangat sial karena jika mereka berempat bisa mengalahkan Seraphim ini, sudah pasti untuk membuat Seraphim ini membutuhkan modal yang besar. Apalagi model Seraphim ini sudah dibuat sangat sempurna dan sangat kuat, pasti akan sangat sulit untuk bisa mengalahkannya. Adegan berpindah ke menara di ruang komando, saat itu Zoro, Luffy, dan Sokka dikejutkan dengan adanya S-Bar, dan S-Hawk yang mulai menyerang CP0. Di sini Sokka baru menyadari kalau perintahnya itu tidak bisa digunakan. Untungnya Zoro dan Luffy dengan sigap menghindari serangan itu. Akibat ledakan besar oleh S-Bar akhirnya Lucci dan Kaku terbangun. Mereka berdua meminta Zoro dan Luffy untuk melepaskan borgol batu laut ini. Kaku meminta Zoro untuk melupakan dendam masa lalu yang terpenting sekarang adalah mengatasi para Seraphim itu. Menurut Lucci sebaiknya mereka bekerja sama dulu untuk sesaat. Sampai bisa mengalahkan Seraphim ini, dengan membuka borgol itu Lucci dan Kaku bisa menahan dua Seraphim tersebut. Ini adalah solusi yang bagus untuk kelompok topi jerami. Kemudian Sokka memotong perkataan tersebut bahwa ada seseorang yang memiliki otoritas lebih tinggi dari kami. Tak lain adalah seseorang yang menginginkan mereka untuk mati sekarang juga. Sedangkan Luffy dan Zoro yang mendengar tawaran dari Lucci mengeluarkan muka seperti Oden yang menolak tawaran. Yang rasanya sangat menjijikan sekali, di sini kita tahu bahwa Luffy dan lainnya dalam kondisi yang sangat buruk, buruknya lagi mereka tidak mengetahui siapa pengkhianat dan orang yang mengendalikan Seraphim sekarang, dan di sini kita ketahui bahwa Saint Saturn sudah tiba di pulau ini, dan menyuruh seluruh Seraphim untuk membunuh Vegapunk dan kelompok topi jerami termasuk CP0. Nah, kenapa CP0 juga harus dibunuh? Alasannya sudah pasti mereka telah gagal menuntaskan misi yang telah diberikan, jika sang atasan sudah turun tangan maka anggota tersebut sudah tidak dibutuhkan, bisa jadi ini adalah akhir yang buruk bagi Lucci dan Kaku, karena mereka bisa jadi sudah dibuang oleh pemerintah dunia, jika itu benar terjadi maka mau tidak mau maka dia harus bergabung bersama Luffy untuk bisa keluar dari sini. Tetapi apa Luffy mau membawa Lucci dan Kaku? Tentu saja jawabannya sangatlah berat karena Luffy pasti akan sangat sulit melupakan kejadian 2 tahun yang lalu, apalagi sebelumnya dia sudah hampir membuat Sentomaru sekarat. Artinya sekarang dia masih menjadi musuh, sebab dari itulah raut muka dari Luffy dan Zoro terlihat seperti itu, entah apa yang akan dilakukan oleh Luffy dan Zoro selanjutnya, tetapi Mimin yakin mereka berdua tidak akan membiarkan Lucci dan Kaku mati seperti itu, karena menurut Zoro sendiri dirinya akan terasa aneh membiarkan lawannya dahulu mati oleh organisasinya sendiri. Mungkin hanya itu dulu pembahasan chapter 1075 kali ini nakama. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.